Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Maula Rusalia, NRP 551952-12735, Prodi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan semester 5 di Politeknik Aliusaha Perikanan Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu prinsip-prinsip Sistem Informasi Geografis atau SIG atau biasa disebut dengan GIS. SIG didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang dapat mengaitkan dan menganalisis data yang diikat dengan lokasi geografi data tersebut berada, di mana GIS merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer dirancang untuk bekerja sama dengan menggunakan data yang dimiliki informasi spasial, di mana SIG juga merupakan sebuah sistem untuk didesain, menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisa, mengatur, dan menampilkan seluruh data geografis. Sistem informasi geografis menurut para ahli ada dari Aronoff tahun 1989, ada dari Gistut tahun 1994, dan ada dari Burov tahun 1986. Yang paling umum digunakan adalah dari Aronoff tahun 1989, di mana SIG atau GIS sebagai suatu sistem berbasis komputer yang memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, manajemen data atau penyimpanan dan pemanggilan kembali, manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir atau yang disebut dengan output. Berikut bagaimana cara GIS bekerja, di mana ada data yang diinput, kemudian ada data yang dimanipulasi atau dianalisis, selanjutnya di manajemen, dan adanya juga data tersebut menghasilkan output atau hasil akhirnya. Selanjutnya ada konsep dasar sistem informasi geografis. Konsep yang pertama ada konsep real world, di mana konsep dasar GIS ini adalah data dikelola dan dihimpun dalam suatu layer. Setiap layer berisikan data sejenis baik berupa informasi tematik atau objek bertipe poligon, garis, dan titik, dan diikat dengan sistem koordinat yang sama. Untuk konsep real world merupakan sebuah cara bagaimana GIS mengubah realistis fisik sebuah dunia menggunakan model menjadi sebuah sistem informasi geografis yang dapat disimpan, dimanipulasi, diproses, dan dipresentasikan. Berikut ada konsep real world, di mana ada contoh data vektor dan data raster, dan juga ada polygon yang direpresentasikan dalam berbagai macam ukuran sel atau pixel, di mana SIG mempresentasikan real world dengan data spasial, yaitu model data raster dan data vektor. Data vektor dipresentasikan suatu mosaik terdiri dari garis, poligon, titik, relatif ekonomis dalam ukuran filenya juga, dan presisi dalam lokasinya itu sangat sulit mengkomputasi tematik. Sedangkan data raster dipresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut pixel, di mana resolusi tergantung pada ukuran pixelnya, keterbatasan ukuran file, ketepatan dalam presentasi fitur titik, batasan dan garis lurus memiliki karakteristik dalam setiap sel atau pixel, itu mempunyai nilai yang mudah digunakan secara matematik. Berikut ada struktur model data, di mana ada sel atau pixel, dan ada contoh representasi data vektor dan beserta atributnya. Berikut ada keuntungan dan kerugian penggunaan format data vektor dan data raster menurut Burov 1986. Di dalam konsep real world itu ada namanya physically reality yang merupakan tahapan menganalisa dunia nyata yang akan dibuat menjadi GIS. Yang kedua ada real world model, tahapan mengubah objek-objek yang ada di dunia nyata menjadi model. Yang ketiga ada data model, tahapan yang mengubah model-model objek dunia nyata menjadi sebuah tipe data. Selanjutnya ada database, menyimpan keseluruhan data model ke dalam sistem basis data. Selanjutnya ada maps atau reports, merupakan hasil akhir dunia nyata yang telah dikonversikan menjadi sebuah sistem informasi geografis. Sehingga SIG ini dipresentasikan secara real world dengan data spasial yang terbagi menjadi dua model, yaitu data raster dan data vektor. Masih dalam pembahasan konsep GIS. Konsep dasar GIS adalah data dikelola dan dihimpun dalam suatu layer. Setiap layer berisikan data sejenis baik berupa informasi tematik atau objek bertipe poligon, garis, dan titik, dan diikat dengan sistem koordinasi yang sama. Masing-masing objek dalam setiap layer dapat dikaitkan dengan data atribut yang disimpan dan dikelola menggunakan database management system. Pengait antara data grafis dan data atribut inilah yang membentuk sebuah sistem informasi geografis. Selanjutnya ada konsep overlay data GIS, suatu hal yang sangat menguntungkan bahwa data tersimpan sudah dalam bentuk digital dan disusun menurut kaidah serta mekanisme teknis. Hal ini memberikan kemudahan dalam pemanggilan kembali, pembaharuan atau update, atau penyusunan tata letak yang disebut layout kembali untuk menghasilkan output yang diinginkan. Ada komponen GIS.
di mana ada komputer hardware, yaitu memerlukan perangkat keras. Selanjutnya ada komputer software, yaitu berupa software-software yang ada di dalam perangkat keras tersebut. Ada komputer brainware, atau itu sebagai sumber daya manusianya. Selanjutnya ada kebutuhan yang paling penting adalah data yang akan diproses. Dan selanjutnya data tersebut akan diproses dengan hardware, komputer software, dan dikendalikan oleh brainware dengan beberapa sistem yang ada di dalam software tersebut. Komponen SID itu ada input, yaitu ada mouse, digital scanner, ada olah data, itu hard disk, prosesor, RAM, dan VGA card. Output datanya itu berupa plotter, printer, dan screening. Selanjutnya ada tahap struktur data, di mana struktur data dibagi menjadi dua, ada data sederhana, yaitu contohnya seperti array dan record. Yang kedua ada data majemuk, contohnya adalah linear, dibagi menjadi dua lagi, linear dan non-linear. Linear itu ada stack dan queue, dan linear linked list. Sedangkan non-linear itu binary tree dan lain-lainnya. Struktur data yang dapat digunakan untuk aplikasi pembuatan peta digital diantaranya ada DLG, GBF, atau DIME, GIRAS, dan GERT. Yang pertama ada DLG atau Digital Line Graphs. Bisa dilihat gambarnya di samping. DLG merupakan versi digital dari USGS Topographic Map Series. Seri peta ini sebagian besar berukuran 7,5 inci dengan skala 1:24.000 atau 1:25.000, termasuk juga data skala 1:2 juta. File DLG berdasarkan pada konsep line graph. File ini juga terdiri atas kumpulan titik dan link, serta kombinasi untuk menyatakan hubungan keruangan pada peta sebagai seri dari node, link, dan area. Yang kedua ada GBF, Geographic Base File, atau DIME, Dual Independent Map Encoding. Bisa dilihat gambarnya di samping, itu merupakan data dalam file GBF atau DIME, meliputi range alamat blok demi blok, kode geografi misalnya untuk jalur sensus dan blok, dan koordinasi perpotongannya. Selanjutnya ada GIRAS, yaitu Geographic Information Retrieval and Analysis System, di mana gambar di samping dikembangkan oleh US Geological Survey untuk menyimpan data dari seri peta land use dan land cover ke dalam bentuk digital. Seri peta ini biasanya mempunyai skala 1:250.000 dan meliputi data tentang land use, land cover, unit administrasi, unit hidrologi, dan status pemilikan lahan. Selanjutnya ada GERT. Data GERT bisa dilihat di samping. Gambar GERT itu data GERT berasal dari sistem GERT atau data hasil penyiaman atau scanning yang menggunakan matriks kolom dan baris untuk penggambaran dan penyimpanan fitur peta. Data GERT umumnya cell encoded, yaitu setiap sel diberi nilai atau kode menurut unsur yang terdapat di dalam sel tersebut. Selanjutnya ada proyeksi peta dan sistem koordinat, di mana di samping ada contoh peta hasil proyeksi silinder dan juga macam-macam dari proyeksi silinder tersebut. Ada azimutal, ada silinder, itu kerucut. Di mana proyeksi peta adalah suatu sistem pemindahan garis-garis kurva dari lingkaran-lingkaran meridian dan paralel yang terdapat pada globe ke atas permukaan datar lembaran kertas. Oke, secara umum proyeksi peta bertujuan memindahkan pola atau unsur-unsur dari suatu permukaan ke permukaan lain dengan menggunakan aturan matematis tertentu sehingga tercapai suatu keadaan sesuatu yang diinginkan. Ada ciri-ciri yang asli dipertahankan, yaitu jarak dipertahankan, sudut, dan luas. Klasifikasi proyeksi peta, di samping ada proyeksi azimut, kerucut, dan silinder, di mana gambar-gambar tersebut berdasarkan pertimbangan ekstrinsik dan intrinsik. Proyeksi peta diklasifikasikan ada proyeksi tersebut yang ada di samping. Pada proyeksi azimut, sumbu simetrinya merupakan garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus pada bidang proyeksi. Sedangkan proyeksi kerucut dan silinder, sumbu simetrinya itu merupakan sumbu dari kerucut dan silinder serta melalui pusat bumi. Selanjutnya, kelanjutan dari klasifikasi proyeksi peta yang tadi sudah dijelaskan, yang ini berdasarkan sifat-sifat aslinya. Kalau berdasarkan ini, ada proyeksi ekuivalen, proyeksi confirm, proyeksi equidistant. Kalau berdasarkan generasi, ada geometris, matematis, dan sistem geometris. Berdasarkan posisi sumbu simetri bidang proyeksi, itu ada proyeksi normal, miring, dan transversal. Jika berdasarkan kedudukan persinggungannya, maka berdasarkan tangen, secant, dan polysuperficial atau polyconic, polysylindric,
Penerapan proyeksi peta pada kartografi, di mana proyeksi peta pada kartografi adalah suatu cara penggambaran koordinat titik-titik di permukaan bumi menjadi koordinat yang ada di proyeksi. Masalah proyeksi peta berhubungan dengan penggambaran kerangka peta yang meliputi antara lain ada skala peta, gratikul, GERD, garis tepi. Di mana yang pertama ada skala peta, jarak antara dua titik di lapangan atau kondisi sebenarnya misalnya adalah 2,5 km dan digambarkan di peta itu ada 2,5 cm. Maka skala petanya adalah 2,5 cm per 2,5 km. 2,5 cm itu yang kilometer maka diubah menjadi cm. Sehingga didapatkan 1:100.000. Di samping dalam bentuk angka, penyajian skala juga dapat berbentuk grafis. Skala grafis yaitu suatu garis menggambarkan hubungan antara ukuran jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Jika menurut International Cartographic Association itu membedakan skala besar lebih dari 1:25.000, skala sedang 1:50.000 hingga 1:100.000, skala kecil kurang dari 1:200.000. Masih penerapan proyeksi peta pada kartografi. Selanjutnya ada gratikul. Gratikul adalah garis-garis kerangka yang merupakan garis paralel dari latitude dan garis meridian dari longitude yang tergambar pada muka peta yang kadang-kadang juga merupakan batas muka peta. Gratikul mempunyai panjang busur yang berubah-ubah ke arah utara dan selatan dari ekuator, jadi besar ukuran akan mengecil bila menjauhi kutub utara maupun selatan. Selanjutnya ada GERD. GERD itu merupakan garis-garis tegak lurus dan perpotongan antara koordinat proyeksi. Sehingga garis-garis ini tergambar pada muka peta dan kadang juga merupakan garis peta. Penggunaan GERD lebih banyak pada peta berskala besar dan jarang juga digunakan pada peta berskala kecil. Pada beberapa jenis pekerjaan, pemetaan ini sering digunakan GERD dengan kondisi lokal yang hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu atau terbatas. Misalnya UTM GERD. Di samping ada penyajian garis GERD, gratikul, dan garis tepi peta pada beberapa skala peta. Ada skala, ada jarak GERD, ada jarak gratitude, dan ada garis tepi. Di mana garis tepi peta dibagi menjadi dua, yaitu ada garis GERD dan garis gratikul. Selanjutnya ada koordinat geografi. Sudah diketahui pasti koordinat geografi berhubungan dengan latitude dan longitude. Koordinat geografi adalah sistem koordinat lengkung yang terdiri atas paralel atau lintang dan meridian atau bujur. Dalam GIS ada dua sistem koordinat geografi dan UTM ya. Garis bujur yaitu horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan titik nol di bumi yaitu adalah Greenwich di London, Britania Raya, yang merupakan titik bujur 0 derajat atau 360 derajat yang diterima secara internasional. Proyeksi peta di Indonesia itu digunakan beberapa sistem proyeksi saja, misalnya ada Polyedder, Mercator, dan UTM atau Universal Transverse Mercator. Proyeksi Polyedder, di mana proyeksi ini digunakan untuk pembuatan peta topografi skala 1:25.000, 1:50.000, dan 1:100.000. Penetapan proyeksi Polyedder di Indonesia, sistem penomorannya itu bagian derajat proyeksi Polyedder peta dengan proyeksi Polyedder di Indonesia sejak sebelum Perang Dunia Kedua itu meliputi peta-peta di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Cara menghitung pojok lembaran peta proyeksi Polyedder itu sudah diketahui dengan setiap bagian derajat mempunyai sistem koordinat masing-masing, sehingga sumbu X berimpit dengan meridian tengah dan sumbu Y tegak lurus. Sumbu X itu di titik tengah bagian derajatnya, sehingga titik tengah setiap bagian derajat mempunyai koordinat 0. Yang kedua, koordinat titik-titik lain seperti triangulasi dan pojok lembar peta dihitung dari titik-titik pusat. Bagian derajat masing-masing bagian derajatnya. Koordinat titik-titik sudut geografis lembar peta dihitung berdasarkan skala peta. Yang ketiga, pada skala 1:50.000, suatu bagian derajat proyeksi Polyedder itu misalnya 20 derajat dikali 20 derajat tergambar dalam 4 lembar peta dengan penomoran lembar A, B, C, D. Sumbu Y adalah meridian tengah dan sumbu X adalah garis tegak lurus. Sumbu Y yang melalui perpotongan meridian tengah dan paralel tengah. Setiap lembar peta mempunyai sistem sumbu koordinat yang melalui titik tengah lembar dan sejajar dengan sumbu X dan Y dari sistem koordinat bagian derajat. Berikut ada beberapa gambar yang dihasilkan dari proyeksi Polyedder bentuk kerucut.
Selanjutnya ada gambar proyeksi polyerder penomoran peta yang ada di Indonesia yang berdasarkan dengan keterangan gambar. Ciri-ciri atau spesifikasi dan parameter dari proyeksi polyerder, tipe proyeksinya itu kerucut normal confirm, ukuran derajatnya 20 derajat dikali 20 derajat, titik nolnya perpotongan meridian dan paralel tengah setiap bagian derajat, sumbu X tegak lurus sumbu Y di titik nol. Sumbu Y-nya itu meridian tengah, ordinat Y-nya dihitung dari sumbu X, positif ke utara. Apsis X-nya dihitung dari sumbu Y, positif ke timur. Satuannya adalah meter, faktor skala paralel di bagian tengahnya adalah 1000. Selanjutnya ada proyeksi UTM atau Universal Transverse Mercator. Bisa dilihat pada gambar di samping adalah proyeksi dari UTM, di mana adalah rangkaian proyeksi transfer Mercator untuk global, di mana bumi dibagi menjadi 60 zona. Setiap zona mencakup 6 derajat bujur atau longitude dan memiliki meridian tengah tersendiri. Sistem koordinat UTM menggunakan satuan unit meter. Setiap zona memiliki panjang sebesar 500.000 meter dan panjang Y sebesar 10.000 meter. Sistem UTM akan membagi bumi ke dalam beberapa zona GERD atau kotak yang diposisikan akan selalu dapat diindikasi melalui posisi timur, easting, dan utara dan northing pada setiap sel-sel atau GERD-nya. Adapun ciri proyeksi UTM, Universal Transfer Mercator, ada parameternya. Di sini tipe proyeksinya itu silinder transversal confirm. Lebar wilayah atau zonnya itu ada 6 derajat, titik nolnya itu perpotongan meridian tengah zone dengan ekuator, di mana sumbu Y-nya meridian tengah zone, sumbu X-nya adalah di ekuator, satuannya adalah meter, dan faktor skala di meridian tengah adalah bernilai 0,996. Selanjutnya ada berbagai ragam peta. Yang pertama ada sudah kita ketahui bahwa fungsinya peta dapat dikelompokkan berdasarkan peta dasar dan peta tematik. Untuk peta topografi merupakan gambaran kondisi suatu area tertentu di permukaan bumi pada bidang datar dalam ukuran kecil. Peta topografi diterbitkan oleh BIC, dikenal dengan sebagai RBI ya, peta rupa bumi Indonesia, yaitu peta topografi yang menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan buatan manusia di wilayah negara NKRI. Berikut contoh dari gambar peta indeks RBI. Selanjutnya ada dari ragam peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menyajikan tema tertentu dan untuk kepentingan tertentu, seperti land status, penduduk, transportasi, dengan menggunakan peta rupa bumi yang telah disederhanakan sebagai dasar untuk meletakkan informasi tematiknya. Ada contoh peta tematik di samping seperti ini. Selanjutnya ada peta LBI, adalah peta dasar dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan bandar udara Indonesia, tercakup berbagai alat bantu navigasi udara dan rintangan-rintangan penerbangan di seputar bandara. Ragam peta selanjutnya ada WAC atau World Aeronautical Chart, adalah peta yang dipergunakan untuk keperluan navigasi secara visual yang menggunakan proyeksi bidang kerucut dengan tujuan untuk mempertahankan arah. Seperti di samping ada contoh dari WAC. Peta geologi selanjutnya adalah bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah atau wilayah, bahkan atau kawasan dengan tingkat kualitas berdasarkan skala. Di samping ada contoh peta geologi yang sudah disediakan. Selanjutnya ada ragam peta tematik yang tersedia di BIC. Yang pertama adanya peta tata guna lahan, yang kedua ada peta hidrogeologi, yang terakhir ada peta seismotektonik. Alhamdulillah itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.